Apa sih hal pertama yang ada di benak Kang Op ini ketika mendengar nama Mahat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Eh, Selamat datang di Raw Educate, Inspiring People Around the World, hosted by me, Muhammad Firdaus Imaduddin. Ya, sekarang kita bersama seorang yang cukup terkenal, hidup di banyak dunia. Kenapa saya mengatakan hidup di banyak dunia? Karena beliau ini adalah orang yang multitasking, bisa jadi mahasiswa, kemudian bisa jadi editor dan bisa jadi ustadz ya. Oke. Dia punya nama lengkap Zulfikar Al-Farabi. Biasa kita panggil Kang Op. Selamat datang Kang Op. Oke, terima kasih Mas Imad undangannya di Raw Production ya, programnya podcast Raw Educate. Ya, betul sekali. Luar biasa. Iya, terima kasih sekali lagi undangannya. Oh, siap. Dengar-dengar Kang Op ini suka sekali ya hidup di Mahat ya. Apa sih pentingnya Mahat buat Kang Op ini? Oh, Mahat ya. Iya, memang saya berangkat ke Malang itu salah satu tujuannya yaitu pengen berkembang. Ya, kalau tujuan utamanya memang kuliah dan kemudian bukan satu hal yang tanpa sengaja orang tua itu pengen saya sekolah di Malang, kuliah di Malang itu. UIN Malang itu salah satu kampus yang benar-benar dibidik oleh orang tua karena dia punya Ma'had Al-Jami'ah. Nah, disitulah saya itu akhirnya tinggal di Ma'had begitu. Oke, siap. Apa sih kira-kira yang membuat Kang Op ini sangat tertarik sekali dengan Mahat? Yang membuat saya tertarik dengan Ma'had, pertama begini, saya itu sekolah dulu juga di pesantren kebetulan ya. Terus dari mulai kecil gitu, maksudnya sampai saya selesai lulus SD itu saya masuk di pesantren, kemudian sampai sanawiyah, aliyah begitu. Nah, budaya inilah yang saya itu akhirnya menjadi terbiasa, kemudian lingkungan yang banyak orang, banyak santri ya, tanda kutip kalau mahasiswa, mahasantri begitu, itu yang membuat saya sangat senang gitu. Oke. Apa sih hal pertama yang ada di benak Kang Op ini ketika mendengar nama Mahat? Begini, kampus yang punya asrama itu mungkin banyak, tapi kampus yang punya asrama dan ada programnya, dan programnya itu luar biasa, itulah yang membuat saya benar-benar akhirnya tertarik begitu. Pertama saya tidak pernah tahu apa itu Ma'had gitu, UIN Malang saya belum pernah dengar sebelumnya, tapi dikasih penjelasan oleh ibu waktu itu ada Ma'hadnya bagus kayak gitu. Ya kayak pondok, tapi pondoknya itu modern. Nah modern. Itu yang bikin saya tergerak, penasaran, akhirnya survei. Tahun 2013 saya survei dulu sebelum pendaftaran. 2014 saya baru daftar dan alhamdulillahnya keterima begitu. Oh, begitu. Saya keterima di UIN Malang dengan jurusan pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillahnya relevan dengan Ma'had begitu kan. Ada pendidikan bahasa Arab juga di Ma'hadnya. Itu Mas Imad yang bikin saya tertarik. Siap. Dengan Ma'had begitu. Terus ketika Kang Op sudah diterima ini, kemudian pergi ke Malang dan menginjakkan kaki di UIN Malang. Waktu itu gimana perasaan Kang Op pertama kali masuk Ma'had? Yang jelas orang yang paling seneng itu selain saya ibu. Ibu itu begini, dulu ceritanya gini, kamu pokoknya nanti habis lulus dari pondok langsung kuliah di UIN Malang, masuk Ma'had begitu. Saya tidak membayangkan ya kalau ternyata setelah itu pendaftaran jalur masuk kuliah itu ada sekian banyak dengan sekian macam dinamika, jalur ya, jalur dinamika pendaftarannya, ada tes segala macam, itu tidak terfikirkan oleh saya. Ya pokoknya saya bahasa
pondoknya sami'na wa atokna begitu. Pokoknya manut, iya. madep, mantep gitu kepada ibu waktu itu yang benar-benar jadi pertimbangan besar. Ya sudah, saya ke Malang, survei, langsung ikut pendaftaran itu satu saja. Dua sebenarnya, ada kampus satu lagi yang saya diterima itu di UM. Tapi karena UIN Malang ada ma'hadnya, seperti cita-cita awalnya ya sudah, akhirnya saya masuk ke ma'had. Begitu ceritanya Mas Iman. Siap. Lalu, tapi sebelumnya udah pernah mondok ya? Udah pernah mondok ya sebelum masuk ke ma'had ya? Betul, saya sudah pernah mondok dari Sanawiyah Aliyah, saya mondok waktu itu. Ya kira-kira menurut Kang Op ini apa sih perbedaan ketika mondok dulu dan setelah berada di ma'had itu? Begini, mondok itu dengan di ma'had itu sebenarnya sama saja, kegiatannya itu hampir persis ya. Kalau saya jelaskan kegiatan dari pagi begitu dibangunkan subuh, kemudian jamaah. Nah, setelah jamaah baca wirdul latif, kemudian ada morning language atau subahul logoh begitu. Kemudian kuliah ke sekolah begitu ya. Kalau dulu di pondok ini kuliah, kemudian malam ba'da maghrib ada kegiatan apa namanya istighosah, kemudian ada yasin, ada tahlil begitu kalau ada muhadoroh gitu kan. Nah, terus setelah ba'da isya itu ada ngaji taklim kitab kuning gitu kan sama ya kan, betul sama betul. Seperti di pondok pada umumnya di tingkatan aliyah sanawiyah. Tapi yang berbeda di sini Mas Imad, ma'had itu punya satu lingkungan yang lebih levelnya itu mungkin ya lebih tinggi lagi. Artinya begini, kebebasan yang kita tidak dapatkan dulu di pondok tingkatan sanawiyah aliyah itu kita dapatkan di ma'had UIN Malang. Jadi kalau dulu kita nggak boleh bawa HP, nggak bisa bawa laptop, nggak bisa keluar. Artinya untuk keluar dari pondok harus izin segala macam. Ma'had sama sebenarnya, cuman lebih di ruang geraknya lebih diperluas. Jadi kita bisa akses segala macam internet, kemudian komunikasi dengan banyak orang itu bisa. Itu yang semuanya sama. Yang beda hanya itu saja. Yang beda hanya di sisi peraturan ya. Betul, peraturan. Secara lingkungan alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah kenapa? Karena mampu membawa ma'had yang homogen ya, inputnya homogen ya. Dari SMA, SMK, nggak semuanya anak pesantren yang masuk UIN itu kan. Tapi bisa di setting atau bisa dikondisikan sedemikian rupa seperti di pesantren di luar. Nah itu kan yang bikin asik begitu loh. Kalau dulu kita nggak bisa berkreativitas, sekarang kita lebih difasilitasi yang luar biasa. Begitu, itu yang bikin saya senang dengan ma'had. Baik Kang Op. Saya sebenarnya dulu juga alumni ma'had gitu ya, Ahmad Sunan Ampel Al-Ali. Saya tahu juga sampai ini orang yang kreatif juga di ma'had. Artinya kita sama-sama orang yang punya keinginan besar terhadap perkembangan dan kemajuan ma'had begitu ya saya kira. Nah hari ini ya mungkin kita sekarang posisinya sudah berbeda tempat gitu ya. Sampean benar-benar memperjuangkan kreativitas di luar, ada kegiatan videografi, fotografi begitu ya. Saya itu sebenarnya punya kecenderungan yang sama dalam bidang seni. Saya itu orang yang suka sekali dengan seni, tapi lebih ke seni rupa, katakanlah gambar atau mungkin video dan seterusnya. Kalau cita-cita saya di ma'had itu sebenarnya ya tidak ada ya sebenarnya kaitannya dengan itu sebenarnya. Tapi begini Mas, hal apa yang saya ingin mengangkat hal itu tadi tentang kesenian itu. Jadi ma'had UIN Malang itu yang saya lihat adalah ma'had yang besar dengan keragamannya, besar dengan masyarakatnya yang majemuk gitu ya, yang homogen, maka ma'had itu menjadi besar. Begini, saya analogikan ma'had ini sebagai sebuah teamwork atau mungkin sebuah geng gitu ya. Nah, kalau seandainya bukan geng ya, maksudnya sebuah kelompok orang yang dimana ketika masing-masing punya skill yang berbeda, maka sama-sama bisa mengembangkan ma'had. Yang saya kepingin dari ma'had itu ya, kita tetap terbuka. Kita jangan pernah menjadi ma'had yang tertutup,
jangan pernah menjadi ma'had yang eksklusif, maksudnya tidak terbuka untuk semua orang. Saya kepingin ma'had ini terbuka untuk semua orang, baik dari kalangan santri, baik dari kalangan akademis, baik dari kalangan apa ya istilahnya ya, para kreator atau para seniman begitu ya. Nah, maksud saya begini, bagaimana sekiranya ma'had itu tetap bisa merangkul ya orang-orang atau teman-teman. Kalau saya menembaknya atau mentargetnya ini kepada seluruh mahasantri, adik-adik mahasantri itu bagaimana semua organisasi organisasi ekstrakurikuler di ma'had itu kita naungi atau kita pupuk, bagaimana mereka berkreativitas, bagaimana mereka punya kegiatan-kegiatan yang luar biasa gitu ya, tanpa mengesampingkan esensi dari kema'hadan itu tadi, taklim tetap jalan, tapi bagaimana kita mengemas acara-acara di ma'had ini menjadi lebih menarik lagi. Dengan cara apa? Ya kita rangkul adik-adik yang mereka ini dari SMA punya skill apa? Oh dia punya latar belakang pendidikan saintek yang bagus ya, kita ketengahkan itu. Kemudian teman-teman dari SMK multimedia, katakanlah ada kegiatan mereka yang punya skill lebih di bidang lain ya selain ketakliman, kita ketengahkan. Nah, kita rangkul semuanya, akhirnya apa? Ma'had menjadi modern, punya fasilitas yang bagus dan juga punya kreativitas yang luar biasa. Nah, begitu maksud saya. Siap. Berarti Kang Obi ini adalah orang yang nantinya menjadi pionir ya untuk mewujudkan ma'had ini menjadi media, tempat atau wadah untuk mengembangkan kreativitas mahasantri. Di samping juga pastinya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, kemudian nilai-nilai akhlak dan seterusnya. Akan tapi Kang Obi ini nantinya bakal akan mengusahakan bagaimana ma'had ini juga bisa memproduksi kader-kader dan generasi milenial yang kreatif, produktif dan inovatif ya, seperti itu ya Kang Obi ya. Betul sekali Mas. Betul sekali. Bukannya saya ini tidak suka dengan kegiatan-kegiatan yang begitu saja, namun alangkah luar biasanya di era modern ini, era millennials, kita benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kita bisa grow up faster gitu loh. Jadi kita benar-benar bisa menunjukkan kepada orang bilang UIN Malang itu menjadi tolak ukur ya, kampus Islam negeri. Dia pelopor ma'had al-jami'ah. Nah, semua orang hari ini sudah mengikuti ma'had. Semua orang hari ini punya ma'had. UIN, STAIN, IAIN semuanya punya ma'had. Lalu apa yang menjadi perbedaan? Kalau dulu UIN Malang bedanya dengan kampus lain, dia punya ma'had. Nah, kalau sekarang semuanya sudah punya ma'had, lalu apa bedanya lagi UIN Malang dengan yang lain? Betul. Nah, maka kita harus berbeda lagi. Nah, gitu. Harus berbeda lagi, harus lebih baik lagi. Seperti itu. Saya kira seperti ya visi dan misi UIN Malang ya. Jadi menjadi pelopor universitas yang integratif gitu. Betul. Jadi tidak hanya mengedepankan nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai religius gitu ya. Di samping itu kita ini sebagai mahasiswa UIN Malang, mahasantri Ma'had Sunan Ampel Al-Ali juga bisa menjadi generasi yang kreatif, inovatif dan produktif untuk masa depan. Jadi begitu ya Kang Op. Betul sekali Mas. Mungkin itu saja. Oke. Perbincangan kita pada sore ini karena waktu menunjukkan pukul 5.30 dan waktunya kita berbuka puasa. Oke, Mas Imad. Terima kasih atas waktunya pada sore kali ini. Sampai jumpa di lain pertemuan di lain kesempatan di program yang sama di Raw Educate, Inspiring People Around the World. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.